Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minan nar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah. Barang siapa yang diberikan hidayah olehnya, maka tiada satu orang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada satu pun orang yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Kita senantiasa meminta dan berdoa serta berharap hanya kepada Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita pun senantiasa meminta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini dalam Syarah Bulughil Maram, ya, Syarah Bulughil Maram. Dan kita kalau tidak salah sudah sampai ke hadis yang ke-1075. Hadis yang ke-1075. Perlu untuk kami sampaikan bahwasanya kajian kita ataupun syarahan kita setiap hari Sabtu ini memakai dua buku. Yang pertama adalah Bulughil Maram, yang kedua kita memakai tafsir Suratul Kahfi, tafsir Suratul Kahfi yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, insyaallah. Taib, hadis yang ke-1075 ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anit tamril muallaq faqala man asaba bifihi min dhi hajatin. Ini ada sedikit kesalahan di dalam buku yang antum punya. Kata-kata itu kan asaba, ya kan, asaba bifihi. Asaba itu shadnya dipanjangkan, jadi ada hamzah di situ. Ya, man asaba bifihi min dhi hajatin. Jadi tolong diperbaiki. Tolong diperbaiki yang mempunyai buku. Man asaba, soba shadnya itu salah cetak. Ya. Shadnya salah cetak itu. Asaba, ya. Asaba bifihi min dhi hajatin ghaira muttakhidin khubnatan fala syai'a alayhi wa man kharaja bi syai'in minhu fa alayhi al-gharamatu wal uqubatu wa man kharaja bi syai'in minhu ba'da an yu'wiyahu al-jarinu fa balagha thamana al-mijan fa alayhi al-qata', ya, فعليه القطع أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. Ayolah wal akhwat,
kita masih berbicara tentang masalah hudud yang berkenaan dengan masalah pencurian, ya. Kita masih berbicara tentang masalah hudud yang berkenaan dengan masalah pencurian. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita penjelasan tentang hukum mengambil buah, ya, hukum mengambil buah yang masih tergantung di pokoknya, ya, artinya masih ada di atas pokok lah. Hukum mengambil buah yang masih tergantung di atas pokok. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan contohnya dengan buah kurma, karena memang yang paling banyak di Saudi adalah buah kurma. Ya, yang paling banyak di mana-mana kita bisa temukan adalah buah kurma. Tidak mungkin juga Nabi memberikan contoh dengan buah durian. Durian tidak ada di sana, ya kan? Tapi bisa dikiaskan, bisa dikiaskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contohnya berupa buah kurma. Jadi ketika kurma tersebut masih berada di atas pokok, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini membagi 3 keadaan. Keadaan pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asaba bifihi min dhi hajatin. Barang siapa yang mengambilnya dengan memasukkan di mulutnya, ya, bagi orang-orang yang memerlukan. Maksud dari orang-orang yang memerlukan ini adalah orang-orang yang kelaparan, mungkin juga dalam keadaan seorang musafir, ya. Dia dalam keadaan kelaparan, juga mungkin dia dalam keadaan musafir. Jadi kata-kata hajah, wah ini hajat, yang penting saya ada hajat langsung ambil. Tidak. Arti daripada memerlukan di sini adalah dalam keadaan kelaparan ataupun kehausan, dan dia mungkin dalam keadaan musafir ataupun mungkin dalam keadaan sangat miskin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man asaba bifih. Makanya saya sampaikan, dengan adanya hadis seperti ini, ya, jangan sampai kita berpikirnya, oh ya, nggak mengapa kita mengambil sesuatu yang kecil. Tidak, karena sesungguhnya sesuatu yang kecil bisa menjadi sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya kita meremehkannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini apa? Man asaba bifihi min dhi hajatin. Barang siapa yang mengambil buah di atas pokoknya, kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, dan orang itu dalam keadaan perlu, dan orang itu sangat membutuhkan untuk makanan tersebut. Mungkin dikarenakan dia adalah orang yang kelaparan, atau yang kedua mungkin dia dalam keadaan musafir, atau yang ketiga mungkin dia adalah orang yang tidak mempunyai makanan pada hari itu, miskin mungkin, fakir, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ghaira muttakhidin khubnatan, tanpa memasukkan ke dalam bajunya. Sebenarnya arti khubna itu bukan baju, ya. Khubna dalam bahasa Arab itu adalah ini apa namanya, jubah. Itu orang Arab biasanya kalau bawa makanan kan diangkat jubahnya masuk di dalam jubah itu. Jadi diangkat begitu. Kalau kita mungkin sarung lah. Sarung diangkat begitu, masuk buah-buahan di situ. Jadi kata Nabi, ghairu muttakhidin khubna, dia tidak mengangkat bajunya, tidak menjadikan bajunya sebagai tempat untuk membawa barang-barang tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala syai'a alaih, tidak ada apa-apa baginya. Maksudnya tidak ada apa-apa di sini, tidak ada hukuman, ya. Dan dia tidak diwajibkan untuk mengganti apa yang telah dia ambil, selama dia masih berada di atas pokok itu dan selama dia makan. Dia tidak membawanya keluar. Jangan sampai makan bawa bag plastik masuk oleh-oleh untuk keluarga, tidak. Jadi khusus untuk di tempat dia makan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fala syai'a alaih, tidak ada apa-apa baginya. Artinya dia tidak berhak untuk mendapatkan hudud, yaitu potong tangan. Dan yang kedua, dia tidak berhak untuk mengganti apa yang telah dia ambil. Ini berkenaan dengan hadis yang disampaikan di dalam hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As. Tetapi kembali saya sampaikan, ada kata-kata dhi hajatin, artinya dia betul-betul memerlukan benda tersebut, memerlukan hal tersebut, bukan dalam keadaan tidak perlu saja ngambil begitu, itu tak boleh, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu keterangan, dhi hajatin, orang itu perlu,
Karena kadang-kadang dengan mendapatkan hadis seperti ini, jalan, lihat mangga orang ambil, lihat jambu orang ambil. Tidak, harus betul-betul dia adalah orang yang memerlukan hal itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahinya dzi hajatin. Ya, jangan sampai kita menganggap remeh terhadap hal seperti itu. Ya, karena meremehkan dosa kecil bisa berakibat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin pernah menyampaikan di dalam sebuah khutbah tentang seseorang yang waktu di perang Badar, ya, dia terbunuh. Ya, dia terbunuh. Kemudian ketika dia terbunuh itu orang yang melihatnya, ya, orang yang melihatnya itu langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, fulan kutil." Wahai Rasulullah, fulan dibunuh ya Rasulullah. Huwa fil jannah, dia di dalam surga. Ya kan dalam keadaan perang ini dia dibunuh ini. Huwa fil jannah ya Rasulullah, dia di dalam surga. Dan banyak orang-orang yang melihatnya terbunuh, karena waktu itu dia terbunuh dengan anak panah. Ya, dia terbunuh dengan anak panah. Ya Rasulullah, huwa fil jannah. Ya, orang-orang semuanya seolah-olah memberikan rekomendasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang itu adalah orang yang mati syahid. Tiba-tiba Nabi berkata, la huwa finnar. Tidak, dia berada di neraka. Apa penyebabnya? Inna syamlata allati akhadatha. Sesungguhnya syamla itu sebenarnya selendang. Ya seperti selendang, ya dari kain kecil. Itu yang dia ambil. Dia ambil itu ketika terjadi peperangan, ya. Yang namanya barang-barang rampasan perang kan semuanya dikumpulkan dulu baru dibagikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang tertarik dengan seperti satu selendang itu, kain itu, dia ambil diam-diam, tidak beritahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia mengambilnya, dia terbunuh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia ambil. Sesungguhnya dia baru saja mencuri syamlah. Ya, syamlah itu semacam kain tersebut. Gara-gara itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia di neraka. Padahal kalau kita nampak, ya, dari zahirnya dia terbunuh di jalan Allah, ayyuhal ikhwah. Makanya jangan sampai meremehkan yang namanya dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang bisa berdampak besar, bisa memberikan kesan yang sangat besar bagi orang tersebut. Walaupun dosanya kecil. Tetapi kalau karena banyak orang yang meremehkan dosa, makanya keberkenaan dengan orang yang diazab di dalam kubur, pertanyaan yang diberikan oleh Al-Abbas, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus pakciknya, Al-Abbas itu bertanya kepada Nabi, hal yu'adzabani fi kabir? Adakah dua orang ini diazab karena dosa besar? Kata Nabi, bala innahuma yu'adzabani fi kabir. Ya, bahwa sesungguhnya dia diazab dengan dosa besar, walaupun manusia memandangnya itu adalah sesuatu yang kecil. Apa itu? Yang pertama, dia tidak membersihkan kencingnya ketika dia kencing. Yang kedua, dia senantiasa menjadi yamshi bin namimah, menjadi orang-orang yang adu domba. Kemarin Bang? Batu api. Ya, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah orang yang batu api, yang mencoba untuk membuat permusuhan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Tetap kita jangan sampai meremehkan hal-hal seperti ini. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan fala syai'a alaih, tidak ada apa-apa baginya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man kharaja bi syai'in minhu fa alaihi al-gharamatu wal 'uqubatu. Ya. Barang siapa yang keluar dari kebun. Jadi ini ceritanya kebun, di dalam kebun itu ada pokok, dan di atas pokok ada buah-buahan. Yang tadi ambil langsung makan, tidak ada apa-apa baginya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bagian kedua. Wa man kharaja, barang siapa yang keluar dari kebun itu, dari kebun tempat pokok itu ada, bi syai'in minhu, sambil membawa sesuatu dari pokok itu. Artinya kan sudah kenyang itu, sudah kenyang. Kalau sudah kenyang tinggal membawa lagi plastiknya. Bi syai'in minhu fa alaihi al-gharamatu wal 'uqubatu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang tersebut kewajiban untuk mengganti apa yang dia ambil.
Ya, apa gantinya? Gantinya adalah buah-buahan yang sama dengan apa yang telah dia ambil atau yang senilai dengannya. Jadi kalau seandainya ada orang yang masuk ke kebun orang lain, kemudian dia ambil, dia bawa keluar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Alaihil gharamah, dia wajib untuk menggantinya. Bagaimana menggantinya? Menggantinya dengan buah-buahan yang sama atau seharga dengannya. Bagaimana tahu seharga dengannya? Tanya, berapa kira-kira harga yang harus dia keluarkan untuk mengganti buah-buahan tersebut? Ya akhirnya harus rela berapapun yang disampaikan oleh orang itu. Karena orang sendiri itu mengambilnya tanpa izin. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kharaja bi syai'in minhu ba'da an yu'wiyahul jarin." Ya. Fa balagha thamanal mijan fa alaihi al-qata'. Ya. Artinya, barang siapa yang mengambil buah kurma dari tempat pengeringannya. Kalau tadi kan semuanya di pokoknya kan. Yang pertama dari pokoknya dia masukkan ke mulutnya. Yang kedua dari pokoknya dia ambil kemudian dia bawa sesuatu keluar dari tempat itu. Yang ketiga bukan lagi dari pokok, tetapi dari tempat pengeringan. Ya, dari tempat pengeringannya. Jadi orang sudah ambil, turunkan semuanya pokok tersebut, sekarang sedang dijemur. Dan kan biasanya kurma itu dari warna coklat, ya, kuning ke kuningan, coklat, kemudian setelah itu jadi hitam, setelah dijemur itu barulah menjadi tamar. Dan itu pun akhirnya ayyuhal ikhwah, dalam bahasa Arab setiap perubahan warna itu ada bahasanya tersendiri. Jadi kalau dia masih hijau itu di dalam bahasa Arab namanya balah. Jadi kalau antum pergi ke Saudi, antum mengatakan abghal balah atau uridu balhan. Balhan itu adalah yang masih hijau. Ketika dia sudah menjadi kuning dan coklat, bahasanya adalah apa? Rutab. Ya, jadi kalau kuning, ya, kalau kuning dan sudah mau coklat-coklat itu di dalam bahasa Arab dinamakan dengan rutab. Kalau sudah hitam, itulah yang dinamakan dengan tamar. Ya, kalau kita kan sama. Dari awal, dari kecil sampai besar namanya sama. Ya, namanya apa? Kurma. Ya kan? Kalau mereka berbeda. Kalau hijau namanya apa? Kalau kuning namanya apa? Kalau sudah hitam namanya apa? Itu semuanya mempunyai nama tersendiri. Ya. Makanya itulah kekayaan bahasa Arab, dan saya kira tidak ada bahasa yang bisa menandingi kayanya bahasa Arab. Pakcik dengan makcik sendiri itu beda. Pakcik dari bapak, pakcik dari bapak dengan ibu itu berbeda bahasanya. Amun dengan khalun. Amun itu kalau seandainya pakcik dari bapak, khalun kalau pakcik dari ibu. Jadi orang kalau bertanya kan man huwa, siapa dia? Ammi. Orang sudah tidak bertanya lagi. Dia adalah saudara bapak saya. Dia tidak perlu bertanya lagi. Kalau kita kan pakcik saya, pakcik bapak ke atau pakcik mak, gitu kan biasanya. Nah, orang Arab sudah tidak perlu lagi untuk bertanya karena memang mereka sudah mempunyai spesifikasi. Kita kembali di sini. Orang-orang yang mengambil, ya, kurma tersebut setelah sudah dikeringkan, ya, sudah dikeringkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya yang dia ambil tersebut mencapai nilai untuk potong tangan, maka dia potong tangan. Kita sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu berapa kadar terendah untuk potong tangan. Ya, berapa kira-kira? Thuluthud dinar, sepertiga dinar. Kalau 1 dinar itu berapa gram? Hampir mencecah 4 gram emas, ya kan? Sepertiganya berapa? Sepertiganya 4 berapa ya? 1,13 kira-kira. 1 atau 1,3? 1,33. Oke, 1,33. 1,33 kalau harga emas sekarang misalnya harganya berapa emas? 60 per gram. 3 ininya berapa? 80. Ya, 80.
Maka kalau seandainya orang tersebut mengambil kurma dan mencapai harga dan nilai dari kurma itu 80, potong tangan. Makanya di sini dikatakan fabalagha thamanal mijan. Mijan sebenarnya itu perisai. Mijan itu yang kalau orang mau berperang biasanya membawa pedang dengan mijan. Mijan perisai ya namanya ya, perisai yang biasa dipakai. Kalau di sini sekarang kan nggak ada karena orang berperang sekarang sudah tidak pakai itu. Mijan harganya adalah sepertiga dinar. Sepertiga dinar ya sama dengan 80-an dolar, 80 dolar. Maka kalau seandainya dia mengambil kurma itu dan sampai dengan 80 dolar yang kita terangkan sebelumnya, maka pada saat itu dia perlu untuk potong tangan. Karena sudah dianggap sebagai pencurian. Sudah dianggap sebagai pencurian. Dia mencuri. Ya. Dan segala macam syarat pencurian ada pada orang tersebut. Kita sudah sampaikan bahwasanya yang namanya mencuri itu adalah mengambil sesuatu dari tempatnya, ya, secara sembunyi-sembunyi, ya, mengambil sesuatu dari tempatnya yang terjaga. Tempatnya yang terjaga kan itu sudah bukan lagi di pokok, tetapi di tempat pengeringannya. Dia ambil di situ dan sampai pada kadar yang ditentukan, kadar minimal orang boleh potong tangan, maka dipotong tangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini 3 keadaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, wa an Safwan bin Umayyah, ya, wa an Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma, ini juga ada kesalahan ketik, ada kesalahan ketik, tolong diperbaiki bagi yang mempunyai buku, ya. Lamma itu ada alif di belakangnya. Lamma gitu, ada alif di belakangnya. Kata yang 1076. Wa an Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, lamma itu ada alif di belakang, ya, lamma. Ini banyak sebenarnya kesalahan cetak. Langsung saja saya sampaikan juga di muka surat 341 sebelum saya lanjutkan. 341 di nomor 6. Di nomor 6, 341, muka surat 341, nomor 6. Di situ juga ada kesalahan tulis. Ya, nomor 6. Hadis-hadis yang ada memberikan keterangan yang berbeda-beda mengenai apakah sofkon. Betul ya, di buku Bapak semuanya 341 nomor 6. Muka surat 341. Saya perbaiki dulu sebelum saya lanjutkan. Di situ dikatakan hadis-hadis yang ada memberikan keterangan yang berbeda-beda mengenai apakah sofkon kan? Sofkon. Ya. Yang benarnya adalah Safwan. Ya, yang benarnya adalah Safwan, bukan sofkon. Ini saya perbaiki apa yang ini. Maka di sini juga ada perbaikan. Lamma, ya, lamma ada alif, ya, lamma amara biqat'il ladzi saraqa ridaahu fashafa'a fi hal kana dzalika qabla an ta'tiyani bih akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu Ibnul Jarud wal Hakim, ya, Ibnul Jarud wal Hakim. Hadis ini adalah hadis yang sahih karena mempunyai beberapa penyokong sanad, ya. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat. Pertama, saya akan sampaikan tentang Safwan bin Umayyah al-Jahmi. Safwan bin Umayyah al-Jahmi ini termasuk tokoh masyarakat Quraisy. Beliau adalah orang yang sangat disegani di antara kaum Quraisy, ya. Dan beliau termasuk pemimpin kaum Quraisy. Beliau memang lambat masuk Islamnya karena beliau masuk Islam setelah pembukaan Fathu Makkah.
sehingga beliau hanya mengikuti perang Hunain. Ya, karena setelah Fathu Makkah itu perang yang langsung terjadi adalah perang Hunain, ya, Hunain. Dan dia termasuk orang yang sangat disegani di kaumnya pada waktu beliau belum masuk Islam. Dan setelah beliau masuk Islam, beliau mendapatkan banyak harta yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Karena beliau termasuk al-muallafatu qulubuhum, orang-orang yang muallaf yang baru masuk Islam. Taib. Hadis ini adalah hadis yang berkenaan dengan Safwan ibnu Umayyah yang dicuri selendangnya, rida, ya, dicuri selendangnya. Dalam riwayatnya, ya, Safwan ibnu Umayyah pernah satu hari, ini ceritanya, ya, kenapa dia dicuri. Pernah satu hari dia tertidur di masjid, ya. Walaupun para ulama berbeza pendapat di masjid mana dia tertidur. Sebagiannya mengatakan dia tertidur di Batha. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa dia tertidur di Masjidil Haram. Sebagiannya lagi mengatakan bahwasannya Safwan ibnu Umayyah pada saat itu tertidurnya di masjid yang ada di Madinah. Yang jelasnya beliau dalam keadaan tertidur. Dan pada waktu dia tertidur, dia sedang bersama dengan ridanya, selendangnya itu. Dalam riwayatnya dia jadikan itu sebagai bantal, ya, dijadikannya itu sebagai bantal. Ridanya itu dijadikan sebagai bantal. Dalam keadaan tersebut, tiba-tiba ada orang yang mencuri ridanya, ya, mencuri ridanya ataupun mencuri selendangnya. Setelah itu dia lari. Akan tetapi dia sempat tersadar. Biasalah orang yang diambil bantalnya otomatis dia tersadar dan melihat pencurinya sehingga dia berlari, kemudian dia menangkapnya. Setelah dia tangkap pencuri tersebut, dia datangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minta kepada Nabi agar menjalankan hukum. Apa hukumnya? Potong tangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui untuk memotong tangan daripada pencuri selendang Safwan ibnu Umayyah ini Al-Jahmi, ya. Ketika dia sudah ditentukan, oke, hukuman sudah diputuskan, hukumannya adalah potong tangan. Tiba-tiba Safwan ini merasa kasihan sama pencuri itu. Biasalah dia berpikirnya, masya Allah, orang ini akan dipotong tangannya, bagaimana dia mencari untuk keluarganya, untuk dirinya. Ketika sudah diputuskan mau dipotong tangannya, maka tiba-tiba Safwan ibnu Umayyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya maafkan dia." Ya. Jadi dia memaafkan pencuri itu. "Ya Rasulullah, saya maafkan dia." Tapi apa kata Nabi? Ya. Apa kata Nabi? "Hala kalla kana dzalika qabla an ta'tiyani bi." Ya, hala, sebaiknya itu terjadi sebelum kamu membawanya kepadaku. Tiba-tiba Nabi berkata, "Kenapa engkau tidak maafkan sebelum kamu membawa kepada aku?" Dari sini akhirnya para ulama ayyuhal ikhwah mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya berkenaan dengan hukuman potong tangan, ketika sudah sampai di hakim dan sudah diputuskan hukumnya, maka sudah tidak ada maaf lagi baginya. Berbeda dengan zina, berbeda dengan qisas. Qisas itu ditunggu kata-kata dari ahli warisnya, kata maaf sampai sebelum dia diqisas. Tetapi berkenaan dengan masalah potong tangan, kalau seandainya kasus itu sudah sampai ke mahkamah, ke hakim, dan hakim sudah memutuskan hukumnya, maka sudah tidak ada lagi pemberian maaf kepada orang tersebut. Maka yang terbaik yang bagaimana? Yang terbaik berikan dia maaf sebelum dihadapkan ke mahkamah. Berikan maaf sebelum dihadapkan ke mahkamah. Maka dari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi yang namanya penjenayah itu menjadi 3. Yang pertama, ada seorang penjenayah, ya, yang terkenal sebagai orang yang baik, akhlaknya baik, ya, penjenayah, orangnya baik, akhlaknya baik, tetapi tiba-tiba dia satu saat itu melakukan kejahatan.
Maka Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang seperti itu lebih baiknya Anda maafkan. Kenapa? Karena tidak ada satu orang manusia pun yang tidak pernah salah. Yang namanya manusia itu pasti ada kesalahan dalam dirinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu bani Adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak manusia itu pasti berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat. Ya. Ada kadang-kadang orang yang mungkin dia adalah orang yang kita kenal sebagai orang yang sangat baik. Suatu hari mungkin Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan ternyata dia tidak mampu untuk berhadapan dengan ujian tersebut sehingga dia akhirnya masuk ke dalam sebuah dosa yang sebenarnya dia sendiri tidak inginkan, tetapi hawa nafsunya yang betul-betul menggodanya, iblis menggodanya sehingga dia akhirnya terpuruk dengan maksiat tersebut. Nabi Ibnu Taimiyah mengatakan alangkah baiknya orang-orang seperti itu dimaafkan. Karena memang orang itu tidak terkenal sebagai ahli maksiat. Dia terkenalnya sebagai ahlul khair. Tapi mungkin saat itu dia khilaf, istilahnya kan dia khilaf. Mungkin saat itu dia salah, mungkin saat itu dia keliru. Dan manusia kadang-kadang mempunyai cabaran, mempunyai ujian berbeda-beda. Ada orang yang berhasil dalam satu hal, tapi ada orang yang tidak bisa berhasil dalam hal yang lainnya. Ada orang yang lulus ketika Allah menguji dia dengan uang, tetapi mungkin dia tidak lulus ketika Allah uji dia dengan lawan jenis. Ada orang yang lulus mungkin dengan lawan jenis, tetapi ketika dia diuji dengan uang dia tidak sanggup. Ada orang yang diuji dengan amanah dan dia mampu menjalankan amanah itu. Mungkin di tempat yang lain dia tidak sanggup untuk melakukan itu. Di dalam hal yang lain. Maka orang-orang yang ahlul khair terkenal dengan kebaikannya, Ibnu Taimiyah mengatakan lebih baiknya orang seperti ini dibebaskan. Ya, tidak perlu dibawa ke mahkamah. Yang kedua, majhulul hal. Bahasanya bahasanya Ibnu Taimiyah itu adalah majhulul hal. Majhulul hal itu apa artinya? Orangnya tidak ketahuan apakah dia baik, apakah dia buruk. Tiba-tiba dia melakukan keburukan, dia melakukan maksiat. Kita tangkap dia. Ketika kita tangkap, kita pun tidak pernah tahu orang ini bagaimana sebenarnya. Kita tidak tahu adakah dia orang baik, kita tidak tahu adakah dia orang buruk. Maka dalam hal ini menurut Ibnu Taimiyah, penjarakan dululah. Ditahan dulu. Ya, ditahan dulu. Ditahan sampai ada kejelasan siapa dia sebenarnya. Apakah betul dia orang baik atau dia orang buruk. Orang yang ketiga kata Ibnu Taimiyah adalah orang yang memang sudah terkenal sebagai ahlul maksiyah. Jadi, Masya Allah, sehari-harinya kita kenalnya dia sebagai pelaku maksiat. Ya, sehari-harinya dia tahu dia sebagai pelaku maksiat. Ya, orang seperti ini, ya, kata Ibnu Taimiyah boleh langsung dilaporkan. Tetapi ayyuhal ikhwah wal akhwat, tidak semua juga orang yang kelihatan sebagai pelaku maksiat betul-betul sebagai pelaku maksiat. Saya mungkin pernah sampaikan kepada antum tentang cerita yang ada di zamannya Sultan Murad. Ya, Sultan Murad. Ada di zamannya Sultan Murad. Di zamannya Sultan Murad itu ada seorang Sultan Murad ini dia mempunyai satu kebiasaan. Kebiasaan dia itu dia pergi untuk melihat rakyatnya. Jadi setiap malam dia turun untuk melihat keadaan rakyatnya. Satu hari dalam satu malam itu pernah satu malam Sultan Murad gelisah. Gelisah, bukan main gelisahnya dia. Sampai akhirnya karena gelisahnya itu dia akhirnya mengajak ajudannya ataupun yang ajudan ya di sini sama. Yang pengawal dia. Dia ajak pengawalnya akhirnya untuk keluar sama-sama, bodyguardnya keluar sama-sama. Dan Sultan Murad ini kalau seandainya dia keluar, dia senantiasa tidak memakai baju kerajaannya. Dia memakai seperti baju masyarakat biasa. Ketika dia keluar bersama ajudannya ataupun bersama bodyguardnya ataupun bersama pengawalnya, tiba-tiba dia ternampak ada orang di hadapan dia jatuh dan meninggal. Jatuh dan meninggal di hadapan dia. Jadi
Ketika dia keluar melihat bagaimana keadaan rakyatnya, di tengah jalan itu dia lihat ada orang yang jatuh dan meninggal. Dan kejadian tersebut itu sebenarnya disaksikan oleh orang yang banyak, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau menolong dia. Sehingga Sultan Murad ini pelik. Ini orang jatuh dan dalam keadaan sudah wafat, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau membantu dia. Tidak ada satu orang pun yang mau menolong dia. Sampai akhirnya Sultan Murad berteriak, "Wahai masyarakat, ini ada orang yang meninggal ini. Kenapa kalian tidak mau bantu?" Kemudian akhirnya masyarakat itu malah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apa yang mereka katakan? Dia ini adalah ahli maksiat. Dia ini adalah peminum. Dia ini adalah pezina. Tiap malamnya dia minum, tiap malamnya dia berzina. Kata Sultan Murad, "Taib, walaupun dia pezina, tetapi dia adalah seorang manusia yang perlu untuk kita kuburkan." Sampai kalau seandainya dia adalah seorang yang kafir sekalipun, perlu dikuburkan tidak? Ya, tetap perlu dikuburkan. Makanya akhirnya Sultan Murad memanggil pengawalnya, kemudian setelah itu membawa, ya, Sultan Murad bertanya di mana rumah orang ini. Kemudian ditunjukkanlah rumahnya. Kemudian Sultan Murad bersama pengawalnya mengangkat orang itu, dan tetap masyarakat tidak mau membantu, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah Sultan Murad. Sultan Murad mengangkatnya bersama pengawalnya sampai akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Dia ketuk-ketuk, keluarlah istrinya. Setelah keluar istrinya itu dimasukkanlah jenazah tersebut. Ketika sudah dimasukkan, kemudian akhirnya, "Betul ini suamimu?" Sultan Murad bertanya kepada istrinya, "Betul ini suamimu?" Kata dia, "Betul, dia adalah suamiku." Kata Sultan Murad, "Saya melihat malam ini ada sesuatu yang pelik." Apa itu? Orang-orang tidak ada yang perhatian dengan suamimu. Ketika dia terjatuh di jalan, tidak ada satu orang pun yang menolong dia. Kata istrinya, "Itu sudah saya tahu." "Dari mana kamu tahu?" "Karena saya tahu kelakuan suami saya, dan saya sudah sampaikan kepada dia." "Apa kelakuannya?" "Setiap malam dia bawa arak." Arak itu minuman keras, ya. Di sini minuman keras juga namanya, arak. "Saya setiap harinya, suami saya ini bawa arak masuk ke dalam rumah, dan setiap malamnya suami saya ini, ya, pergi ke tempat pelacuran. Ya, dia pergi ke tempat perzinahan, dan dia membukin, mohon maaf, wanita-wanita yang menjual dirinya pada malam itu. Dan sebenarnya saya sudah sampaikan kepada suamiku bahwa kalau orang-orang tahu, masyarakat tahu apa yang engkau perbuat, mereka tidak akan pernah menolong kamu ketika kamu mati. Tapi suamiku berkata, saya sudah tahu itu, tetapi yakin dan percayalah bahwa yang akan menyolatkan saya nantinya adalah Sultan Murad bersama ulama-ulama yang ada di Istanbul." Jadi dia ini. Kata Sultan Murad, "Apa kelakuan daripada suamimu?" "Suami saya ini kalau sudah bekerja, dia bagi gajinya menjadi 3. Sepertiga untuk saya, sepertiga untuk keperluan rumah, sepertiganya lagi ini dia belikan arak. Dia belikan arak berbotol-botol, kemudian setelah itu dia bawa balik ke rumah, dia tumpahkan di toilet. Kemudian setelah dia tumpahkan semuanya di toilet, dia berkata apa? Alhamdulillah, paling tidak saya bisa mengurangkan jumlah peminum dari kaum muslimin malam ini. Kemudian setelah itu, dia pergi ke tempat perzinahan. Di tempat perzinahan, dia masuk ke tempat perzinahan. Berapa orang wanita di tempat perzinahan tersebut, dia booking semuanya. Kemudian setelah itu dia suruh kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian dia balik ke rumah dan dia berkata, Alhamdulillah, paling tidak saya bisa mengurangkan orang yang berzina malam ini. Itulah yang dilakukan setiap malam. Sehingga masyarakat menyangka bahwa sesungguhnya dia adalah seorang peminum dan dia adalah seorang pezina. Tetapi dia yakin bahwa yang akan menyolatkan dia adalah Sultan beserta seluruh ulama Istanbul. Kata Sultan Murad, apa yang disampaikan oleh suamimu benar adanya. Sayalah Sultan Murad. Dan suamimu ini saya akan perintahkan seluruh ulama yang ada di Istanbul untuk menyolati dia. Dan itu terjadi.
Maka dari itu memang akhirnya agak sulit kita melihat seseorang hanya melihat zohirnya saja. Apa yang dikatakan oleh orang Inggris benar juga adanya. Don't judge book by the cover. Jangan pernah melihat sesuatu itu hanya dari kulitnya saja. Dan apa yang terjadi seperti itu. Makanya walaupun Ibnu Taimiyah membagi 3 itu ya, membagi 3. Yang terakhir itu adalah kalau seandainya kita tahu bahwa orang itu adalah ahli maksiat, boleh langsung dilaporkan. Tetapi kalau seandainya kita bisa memberikan penyadaran kepada dia, malah lebih baik. Malah lebih baik. Kita memberikan penyadaran kepada dia, malah lebih bagus. Ingat, Imam Abu Hanifah itu mempunyai seorang tetangga yang pemabuk, yang setiap malamnya habis mabuk dia selalu bernyanyi. Nyanyiannya itu qalbi aina tara qalbi. Hatiku di mana perginya hatiku, kemana terbangnya hatiku, tiap malam. Jadi Imam Abu Hanifah sholat malam, orang itu balik dari mabuk dalam keadaan bernyanyi. Maka Imam Abu Hanifah selalu mendengarkan suara tetangganya. Pernah satu hari Imam Abu Hanifah sholat malam, dia tidak dengar nyanyian itu, ya kan? Dia tidak dengar nyanyian itu. Kan tiap malam orang ini bernyanyi ini. Malam itu dia tidak dengar nyanyian itu. Sehingga akhirnya Imam Abu Hanifah bertanya, itu orang itu kemana? Dia baru kena tangkap, ada di penjara sekarang. Imam Abu Hanifah mendengarkan dia berada di dalam penjara, maka Imam Abu Hanifah langsung datang dan berkunjung kepadanya. Dan dialah orang yang pertama yang berkunjung kepada orang tersebut. Dan ketika orang itu bertanya, kamu mau apa ke sini? Kata Imam Abu Hanifah, saya membawakan hatimu yang sudah lama kamu cari. Kan dia setiap malam itu bertanya kan, mana hatiku, di mana hatiku? Kata Imam Abu Hanifah, saya datang untuk membawakan hatimu yang sudah lama engkau cari. Yang jelasnya bahwa ayyuhal ikhwah wal akhwat, walau bagaimanapun 3 klasifikasi yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah tidak menjadikan kita langsung memvonis bahwa orang itu adalah seorang pemaksiat. Wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya, tapi sebelum saya mengambil hadis selanjutnya itu, saya hanya mencoba tekankan lagi berkenaan dengan masalah pencurian di dalam Islam, ya, pencurian di dalam Islam. Kalau sudah sampai kepada mahkamah itu sudah tidak ada maaf. Maka maafkanlah seseorang yang mengambil barang Anda, ya, sebelum Anda laporkan kepada mahkamah. Karena di dalam Islam kalau sudah sampai ke mahkamah sudah tidak ada maaf baginya. Dan yang kedua, tidak ada kewajiban bagi orang yang sudah dimaafkan. Tidak ada kewajiban bagi orang yang sudah dimaafkan, yang telah mengambil barang seseorang, untuk mengembalikan barang orang yang diambil barangnya. Jadi itu tidak ada kewajiban ya. Kecuali kalau seandainya dia memberikan syarat, oke, saya maafkan kamu sebelum sampai ke mahkamah kan, tapi dengan syarat kembalikan apa yang telah kamu ambil, boleh. Tetapi ketika dia maafkan tanpa ada syarat, maka yang mengambil barang ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadis selanjutnya adalah hadis wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, ya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ji'a bisariqin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya seorang pencuri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala uqtulu. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuh dia. Kemudian para sahabat menjawab, thumma uqtuluh innama saraka ya Rasulullah, dia hanya mencuri ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqta'uhu, kalau begitu potong tangannya. Faquti', dipotonglah tangan dia. Thumma ji'a tsaniyah, kemudian didatangkan kedua kalinya, ya. Kemudian dihadapkan lagi kepada Rasulullah untuk yang kedua kalinya, pelaku yang sama, ya, pelaku yang sama. Faqala uqtuluh, maka Nabi pun berkata, bunuhlah dia.
Fadzakara mislahu, kemudian akhirnya orang-orang menyebutkan perkara yang sama yang disebutkan di pertama. Jadi orang-orang akhirnya membela orang ini dan mengatakan dia hanya mencuri ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqta'uhu, kalau begitu potong tangannya. Tsumma ji'a bihi tsalisah, orang ini ternyata mencuri lagi. Dihadapkan yang ketiga kalinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kembali memberikan hukum bunuh dia. Kemudian sahabat berkata, dia hanya mencuri ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu potong. Ternyata setelah yang ketiga ini mencuri lagi. Wallahu alam bagaimana caranya mencuri itu. Karena kalau seandainya yang pertama sudah dipotong, karena di dalam Islam kan potong tangan dulu, kanan. Kalau seandainya mencuri lagi, kiri. Kalau mencuri lagi, kaki. Nah, beberapa riwayat mengatakan kaki, kanan, kemudian kaki kiri. Tapi ini yang ketiga kalinya didatangkan lagi, Nabi kembali mengatakan hal yang sama, bunuh dia. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya dia hanya mencuri ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iqta'uhu, kalau begitu potong tangannya. Datang keempat kalinya. Ini yang keempat kalinya, ternyata dia mencuri lagi. Ya, kemudian akhirnya Nabi kemarin memberikan perintah yang sama, bunuh dia. Kemudian akhirnya para sahabat berkata, dia hanya mencuri ya Rasulullah. Nabi mengatakan, iqta'uhu, potong tangannya, potong lagi, mungkin kakinya yang dipotong ya, dipotong lagi. Kemudian datang lagi kelima kalinya. Saya sampai ini. Datang lagi kelima kalinya dengan orang yang sama, case yang sama, mencuri. Maka Nabi mengatakan, uqtuluhu, bunuh dia, maka dibunuhlah. Pertama, ya ikhwah wal akhwat, hadis yang dhaif ataupun palsu sebenarnya bisa kita kenali dengan nasnya. Dan ketika kita membaca, biasanya kita akan temukan keganjalan. Tahu ganjal ya? Keganjalan di dalamnya. Saya mau bertanya, ketika saya bacakan, oh, keganjilan. Oke, ganjil. Oh, janggal, kejanggalan. Okay. Keganjilan. Oke, saya mau tanya, ketika saya membaca hadis ini tadi, kira-kira antum merasa ada yang ganjil tidak? Ya, ada yang ganjil. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak bukan seperti itu. Orang datang kepada dia langsung mengatakan uktulu, sedangkan pezina saja yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tolak, ya kan? Ma'iz datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta dirajam. Yang minta itu bukan Nabi yang minta dirajam awalnya. Ma'iz yang datang kepada Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi sengaja putar badannya ke kanan. Ma'iz datang lagi di hadapan Nabi. Nabi putar lagi ke kiri. Ma'iz datang lagi di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Nabi bertanya kepada dia, Abika junun, kamu sudah gila kah? Apa kata Ma'iz? Tidak ya Rasulullah, saya waras ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, oke, ada tidak orang yang bisa memberikan bukti bahwa dia betul-betul berzina? Berapa orang? 4 saksi. Barulah setelah ada saksi, baru diadakan yang namanya rajam. Kemudian tentang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa tahun dia menunggu dan berapa kali dia datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang minta dirajam siapa? Wanita itu. Dan selama dia tidak berhadapan di hadapan Nabi, adakah Nabi menyuruh orang untuk mencarinya? Tidak kan? Makanya para sahabat bertanya, kalau seandainya wanita yang berzina yang datang ke hadapan Nabi pada saat itu tidak datang lagi kepada Nabi, Nabi pun tidak mencarinya. Dan Nabi akan membiarkan wanita itu bertaubat dan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya ketika kita membaca ini, baru mencuri sekali langsung Nabi menyuruh bunuh. Ini sudah ganjil. Dan biasanya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu, mempunyai sesuatu yang ganjil-ganjil. Biasanya sedikit amalan, besar pahalanya. Sebagai contoh, pahala sholat tarawih. Pernah dengarkan hadis pahala sholat tarawih, Pak ya? Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di hari pertama ini,
Hari kedua ini, dan Masya Allah besar-besar itu. Hari kedua terbebas dari api neraka. Hari ketiga masuk ke surga tanpa hisab. Hari keempat, Masya Allah, besar kemungkinan orang berpikir cukup 4 hari saya puasa sudah terbebas dari api neraka. Karena memang salah satu contoh hadis palsu, biasanya sedikit amalan besar pahalanya, atau ada sebuah pekerjaan yang sedikit dilakukan tapi dia mempunyai sebuah akibat ataupun sanksi ataupun hukuman yang sangat besar. Seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada dia orang, langsung Nabi mengatakan uktulu. Padahal Nabi tidak sesadis itu, istilahnya kan, sesadis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini melanggar daripada hukum hudud itu sendiri. Hadis ini melanggar hukum hudud itu sendiri. Karena di dalam hukum hudud itu dikatakan melanggar Al-Quran kan. Ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Karena kalau kita melihat kepada Al-Quran, yang diminta oleh Al-Quran adalah apa? Potong. Kan di dalam Al-Quran jelas itu. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki pencuri dan wanita pencuri, kalau seandainya mereka pencuri, potong kedua tangannya. Kenapa di dalam hadis ini Nabi menyuruh untuk membunuh? Dan yang ketiga, dia bertentangan dengan hadis yang sahih. Apa hadis yang sahih tersebut? Bahwa seseorang itu tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali karena 3 hal. Dan saya kira 3 hal itu sudah kita ketahui. Ya, salah satunya adalah orang yang sudah menikah tetapi masih berzina, ya. Kemudian orang yang membunuh, dan yang satunya lagi orang-orang yang terkeluar ya daripada keyakinan dan agamanya. Itu yang dikatakan di dalam hadis, dan itu menyelisihi hadis tersebut. Karena orang ini hanya mencuri langsung disuruh untuk potong. Kemudian dari kisahnya sendiri, alurnya sendiri, itu agak pelik juga. Orang itu kalau seandainya memang terjadi, ya, pertama dia didatangkan di hadapan Nabi, dipotong tangan kanannya. Kedua didatangkan oleh Nabi, dia mencuri lagi dengan tangan kirinya. Oke, kira-kira dia pakai apa mencuri kira-kira? Oke, kita katakan dia mungkin pakai kaki. Oke ya, pakai kaki. Oke, ketiga kalinya Nabi pun mengatakan potong. Apanya yang dipotong? Kakinya kanan. Kemudian yang keempat kan datang lagi tuh, orangnya sama, kasusnya sama, mencuri, potong lagi kaki kirinya. Ini semuanya sudah tidak ada, masih bisa mencuri, kira-kira pakai apa? Makanya kan memang kalau kita lihat teks hadisnya saja sudah agak membingungkan, ya kan? Sudah agak membingungkan. Kalau kita mencoba untuk mengkajinya, itu kan mengkaji dari sisi matan hadis. Kalau kita mencoba untuk mengkajinya dari sisi sanad, maka kita akan temukan bahwasanya di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Yazid bin Sinan, yang menurut para ulama dia lemah. Dan juga terdapat sebuah perawi yang bernama Mus'ab bin Thabit. Dan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Makanya saya tidak terlalu banyak menjelaskan tentang hadis ini, bahwa hadis ini memang adalah hadis yang dikatakan oleh para ulama adalah hadis yang sangat dhaif. Dari sisi matan dhaif, dari sisi sanad pun dhaif, sehingga memang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam kita melakukan sebuah untuk berhukum berkenaan dengan masalah hadis dhaif. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, memang ada beberapa ulama yang memperbolehkan untuk mempergunakan hadis dhaif, tetapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama itu diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau tidak salah. Pertama sekali, bahwasanya hadis yang dia sampaikan kalau dia dhaif ya, adalah hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif. Tidak terlalu dhaif ya. Makanya bahasanya Imam Ibnu Hajar waktu itu adalah alla yakuna dhu'fu syadidan, kedhaifannya itu tidak terlalu dhaif.
Yang kedua adalah ayyan darija tahta aslim ma'mulin bih. Hendaklah yang berkenaan dengan masalah hadis dhaif itu dia berada di bawah sebuah hadis yang memang kuat yang saat itu sudah diamalkan. Seperti misalnya hadis kan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini hadis adalah hadis dhaif. Dhaif hadisnya. Bahkan sebagiannya memang mengatakan sangat lemah lah. Tetapi ya ada hadis lain yang menyokong yang boleh kita pegang ya, yaitu hadis yang ketika ada seseorang datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah fima abir, kepada siapa saya harus berbuat baik ya Rasulullah? Nabi mengatakan siapa? Ummuka. Kemudian dia berkata lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian Nabi mengatakan ibumu, ya sudah 3 kali ya. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata abuka, 3 kali kepada ibu, sekali kepada bapak. Ini jangan ditafsirkan dengan tafsiran orang lain ya. Ini ada penafsiran yang banyak beredar di WhatsApp ya. WhatsApp itu banyak penafsirannya yang berbeda-beda itu. Baik. Jadi ini yang kedua syaratnya. Yang ketiga syaratnya untuk mempergunakan hadis dhaif, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak boleh kita yakini bahwa itu adalah perkataan Nabi. Jadi akhirnya tidak boleh kita sandarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengatakan qala. Tidak boleh mempergunakan kata qala atau sami'tu, tidak. Tetapi kita mempergunakan kalimat negatif, kalimat bukan negatif, pasif. Di, ruwiya, kila, diriwayatkan, dikatakan, bukan mengatakan. Karena kita tidak boleh sandarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, demikianlah pembelajaran kita pada malam hari ini. Syukran. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.